warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di antara pembahasannya adalah memahami tentang hakikat wahyu dan memahami cara Allah menyampaikan petunjuk kepada manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-wahyu berasal dari kata wahayahi yang artinya ada tiga. Yang pertama adalah al-iqlam fi khafa'in. Wahyu itu maknanya secara bahasa yang pertama adalah pemberitahuan secara tersembunyi. Yang kedua maknanya adalah al-isyarah asy-syari'ah, yaitu isyarat yang cepat. Dan yang ketiga maknanya secara bahasa adalah al-ilqa'u firrauni, yaitu memasukkan sesuatu atau suatu pemahaman ke dalam jiwa. Ini makna wahyu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu ini terjadi biasanya melalui pembicaraan yang berupa simbol, terkadang melalui suara semata dan terkadang pula melalui isyarat. Ini makna al-wahyu. Maknanya adalah pemberitahuan. Kita dikasih tahu. Kalau ini maknanya nanti ada yang umum, ada yang khusus. Diberitahu oleh siapa? Yaitu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberitahuan secara tersembunyi. Jadi ini hampir sama dengan makna al-ilham nanti, karena ilham itu bagian dari wahyu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum wahyu itu memiliki beberapa makna. Jadi ada makna umum, ada makna khusus. Nanti kalau makna khusus itu hanya untuk nabi saja. Istilah wahyu ini digunakan untuk nabi. Tetapi di dalam Al-Quran memang ada makna-makna yang tidak dikhususkan untuk nabi, karena sifatnya adalah pemberitahuan, pemberitahuan secara rahasia tadi. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara maknanya yang bersifat umum, makna wahyu. Yang pertama adalah wahyu itu bermakna al-ilham al-fitri lil insan, ilham yang menjadi fitrah manusia. Jadi makna wahyu ini juga maknanya bisa al-ilham. Ilham itu pemberitahuan secara tiba-tiba. Maksudnya begini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman
dan orang yang diberitahu itu tidak tahu itu dari mana pemahamannya. Jadi tiba-tiba di dalam dirinya diberikan oleh Allah pemahaman, ya, melihat sesuatu, ya, kemudian diberikan oleh Allah, ya, pemahaman, sehingga dia bisa memahami itu secara tiba-tiba. Nah, itu pemberitahuannya siapa yang ngasih tahu? Ya, siapa yang itu tahu kok dia tiba-tiba tahu? Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna wahyu ini digunakan, ya, di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah terhadap ibunya Musa, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ya, maksudnya kami beritahukan, Allah beritahukan, gitu ya, ila ummi Musa, kepada ummi Musa, an ardi'ihi, ya, susuilah dia. Jadi kisahnya ini kisah Nabi Musa ketika dia dihanyutkan ke sungai, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ya, Nabi Musa itu dia tidak mau menyusu kepada siapapun, ya, maka kemudian diberitahukanlah tadi, ya, kepada ummi Musa, ya, untuk menyusui, ya, anaknya. Jadi walaupun tadi dihanyutkan, dipisahkan, ya, dengan ibunya yang akhirnya ditemukan oleh istrinya Fir'aun itu, tapi akhirnya dipertemukan lagi, ya, oleh Allah tanpa diketahui oleh keluarga Fir'aun bahwa yang menyusui itu adalah ibunya sendiri, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini digunakan kata auhayna, kami wahyukan, artinya adalah kami ilhamkan, kami beritahukan secara rahasia, ya, kepada ibunya Musa. Yang kedua maknanya adalah ilham yang berupa naluri pada binatang. Jadi ini makna wahyu, ya. Yang pertama tadi adalah maknanya ilham, yang kedua adalah maknanya berupa ilham yang berupa naluri pada binatang. Binatang itu bisa memahami, saya paham juga dia. Siapa yang ngasih tahu? Ya, siapa yang ngasih tahu, yang ngasih ilmu kepada binatang itu? Sehingga kadang dia membangun rumah yang tidak bisa dilakukan bahkan oleh manusia juga. Itu siapa yang ngasih tahu kok dia bisa membuat karya seni yang begitu indah, gitu ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, wahyu kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Nah, mewahyukan di situ adalah Allah memberitahukan kepada lebah, ya, memberikan pemahaman kepada lebah, ya. Jadi lebah pun dia bisa paham. Siapa yang ngasih tahu itu? Ya Allah. Ini Allah yang telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit. Ya, jadi hewan itu bisa memahami sesuatu, bisa melakukan sesuatu, yaitu karena diberikan oleh Allah pemahaman kepada mereka. Itu disebut pemahaman, ya, secara tersembunyi, ya. Dan Allah yang beritahukannya. Jadi berikan pemahaman kepada lebah itu, ya, supaya mereka membuat sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan rumah-rumah yang didirikan manusia. Ya. Nah, ini bentuk ilham kepada hewan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna wahyu itu secara umum disebutkan juga di dalam Al-Quran. Maknanya adalah isyarat yang cepat, ya, al-isyarah asy-syari'ah, isyarat yang cepat. Seperti halnya isyarat Zakaria yang diceritakan di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa kharaja ala qaumihi minal mikhrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Fa kharaja ala qaumihi, maka keluarlah dia dari mihrab lalu memberi isyarat kepada mereka, ya, memberi isyarat kepada kaumnya, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya, ini dia dicontohkan bahwa makna wahyu di sini fa'auha ilaihim. Auha itu maknanya memberi tahu dengan isyarat. Ya, jadi di sini digunakanlah kata auha. Ya, ya kalau diartikan secara bahasa tadi ya, kami wahyukan kepada mereka. Maksudnya di sini adalah kami beritahukan mereka melalui isyarat, ini ya. Jadi makna wahyu itu bisa maknanya adalah isyarat yang cepat. Yang berikutnya di antara makna wahyu itu secara umum atau secara bahasa adalah bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. Nah, ini yang kita sebut dengan bisikan bisikan apa namanya? Bisikan setan. Ya, kita tahu gitu kan. Kita paham sesuatu. Jadi nanti apa bedanya gitu ya? Ini bisikan setan apa bisikan malaikat? Ini ilham ataukah ya ini tadi bisikan setan? Jadi terkadang seseorang itu diberitahukan tahu sesuatu secara tiba-tiba, gitu ya. Ya, tapi taunya itu untuk keburukan. Kalau untuk keburukan itu berarti bisikan setan. Tapi kalau dia memahami sesuatu ya yang baik, itu adalah maknanya ilham. Ya, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik. Dia dipahamkan pada sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu, kemudian dia bisa memahaminya, bisa mengerti, dan itu berkaitan dengan kebaikan. Itu berarti ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisikan setan. Ya, bisikan setan itu bisa disebut wahyu juga dalam bahasa Al-Qur'an, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ya, wa innasyayatina, dan sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna, yaitu ya membisikkan kepada kawan-kawannya. Itu bisikan yang disebut dengan bisikan setan, itu juga maknanya wahyu juga. Ya, ini makna secara umum tadi ya. Jadi pemberitahuan ya setan kepada teman-temannya. Nah, setan itu memberitahu kepada teman-temannya bagaimana caranya? Ya, dengan pemberitahuan yang kita ya, apalagi kalau ya yang dimaksud teman-temannya ini adalah orang-orang yang berperilaku tidak baik, ya, orang-orang yang berperilaku buruk. Ya, kadang orang-orang jahat itu juga punya ide yang cemerlang berkaitan dengan kejahatan, gitu ya. Dia punya ide yang cemerlang, yang membisikkan itu siapa? Itulah yang namanya bisikan setan. Nah, bisikan setan itu pun ya dalam Al-Qur'an ini dikatakan itu juga maknanya wahyu. Ya, pemberitahuan ya secara rahasia, secara tiba-tiba. Tapi itu berkaitan dengan keburukan. Ya. Jadi setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi untuk membedakannya, kalau itu idenya, kalau itu pemberitahuannya berkaitan dengan keburukan, itu berarti dari setan. Ya, ini ciri-cirinya.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika, dan demikian juga ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu aduwan, musuh. Jadi setiap nabi itu ya punya musuh. Ini nabi aja punya musuh, bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Jadi dimusuhi orang itu ya memang sudah biasa. Ya, orang baik tentu dimusuhi orang-orang yang tidak baik. Aduwan syayatinal insi wal jin. Jadi dijadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ya, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan jenis jin. Musuhnya adalah setan. Setannya itu berupa manusia maupun jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, agar sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya, jadi kalau itu kelihatannya baik tapi sebenarnya buruk, itu termasuk bisikan apa tadi? Bisikan setan. Setan yang membisikkan kepada teman-temannya. Nah, teman-temannya setan itu bisa jin, bisa manusia. Ya, manusia-manusia yang jahat. Jadi terkadang ya kejahatan itu justru idenya lebih cemerlang gitu ya. Cemerlang untuk melakukan kejahatan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya makna wahyu ya secara umum masih. Bisa juga makna wahyu itu secara umum dan secara bahasa maknanya adalah apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat. Jadi pemberitahuan kepada manusia, kepada hewan, kepada setan. Nah, itu juga termasuk makna wahyu secara umum ya. Nah, ini juga pemberitahuan Allah kepada malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Contoh dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu." Idz yuhi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan, memberitahukan ya, memberitahukan secara rahasia tadi ya, makna yuhi itu. Ilal malaikati, kepada para malaikat, anni, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Ya, ini pemberitahuan dari Allah kepada para malaikat ya, itu maknanya juga wahyu ya, karena pemberitahuannya secara rahasia ya, pemberitahuannya secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu ya. Ya, yang tahu, yang pahamnya orang yang diberitahu itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara umum. Sedangkan secara khusus kata wahyu ya, kata wahyu ini digunakan untuk pemberitahuan ya secara rahasia atau pemberitahuan dari Allah kepada nabi. Nah, ini yang sering kita gunakan. Jadi kalau secara umum tadi ya bisa pemberitahuan kepada manusia biasa, bisa kepada hewan, bisa kepada tadi setan membisikkan kepada temannya, kemudian itu pemberitaan dari Allah kepada malaikat, itu secara umum. Nah, secara khusus ya, ini oleh para ulama mendefinisikan wahyu secara khusus adalah i'lamullahi ta'ala linabiyyin min anbiya'ihi, yaitu pemberitahuan Allah kepada ya, salah seorang nabinya tentang hukum syariat bi hukmin syar'iyyin wa nahwihi, atau semisalnya. Jadi
Jadi pemberitahuan Allah kepada nabinya berkaitan dengan hukum syariat atau semisalnya. Nah, ini yang sering dipakai istilah wahyu itu adalah ya dari Allah, pemberitahuan dari Allah ya kepada nabinya atau kepada rasulnya berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Nah, nanti wahyu itu ya macamnya juga ada beberapa bentuk gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama yang lain mendefinisikan bahwa wahyu itu adalah secara khusus ya i'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'atin, yaitu pemberitahuan Allah kepada seorang yang dipilihnya dari hamba-hambanya untuk diberi hidayah secara tersembunyi dan cepat. Jadi kenapa tersembunyi dan cepat? Karena wahyu ini ya pemberitahuannya ya tiba-tiba ya diberitahukan oleh Allah, diberikan pemahaman oleh Allah di dalam hatinya ya itu dengan cepat. Ya, kalau bahasa orang kita ini apa namanya muncul ide tiba-tiba gitu ya. Ya itu kok itu sebuah pemahaman yang dia tidak tahu dari mana itu datangnya, dan itu adalah ya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wahyu. Nah, para ulama membedakan antara wahyu itu dengan ilham. Ya, sama-sama pemberitahuan secara rahasia dan cepat. Jadi istilah wahyu itu secara khusus diperuntukkan ya untuk para nabi dan rasul. Jadi kalau nabi dan rasul yang mendapat pemberitahuan secara tiba-tiba dan secara rahasia ya dari Allah, itu yang disebut wahyu. Sedangkan kalau untuk manusia biasa ya pada orang-orang beriman itu disebut dengan ilham ya, ilham. Jadi ilham ini juga pemberitahuan dari Allah secara tiba-tiba kepada orang-orang yang beriman berupa kebaikan-kebaikan. Nah, maka banyak ulama-ulama itu yang diberikan oleh Allah kecerdasan ya, diberikan oleh Allah kecerdasan ya, sehingga idenya itu, pemahamannya itu terus mengalir ya. Nah, diantaranya misalnya man amila ma'alima allamahullahu ma lam ya'lam. Nah, contohnya barang siapa yang mengamalkan apa yang ia tahu ya, maka Allah akan memberitahukan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Ini termasuk bagian dari ilham ya, diberikan oleh Allah kepada orang alim itu ya, pemberitahuan yang apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, ini kalau kita lihat para ulama-ulama kita itu ya, ulama-ulama kita zaman dahulu, ada salah seorang ulama itu nulis buku itu sampai 500 judul buku ya. Itu nulisnya bagaimana itu ya, ulama-ulama kita. Jadi banyak ulama tadi, barang siapa yang dia mengamalkan apa yang ia tahu, maka dia akan diberitahu oleh Allah apa yang ia tidak tahu. Nah, ini bagian dari ilham. Jadi seperti Ibnu Arabi itu ya, itu banyak diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbernya sama sebenarnya, Al-Qur'an dan hadis. Ya, sumber ilmu para ulama itu ya Al-Qur'an, hadis. Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman yang begitu luas
sehingga dari sumbernya Al-Quran dan hadis tadi bisa ditulis menjadi kitab-kitab yang begitu banyaknya. Ya, kalau satu orang aja bisa nulis kitab sampai 500 judul kitab itu bisa dibayangkan. Itu zaman dulu belum ada komputer, nulisnya pakai tulisan tangan, ya. Itu dicetak aja. Kalau sekarang, orang sekarang pun itu belum tentu, walaupun udah canggih begitu, bisa nulis kitab sebanyak itu. Ya, itu ulama-ulama kita yang diberikan oleh Allah pemahaman. Ya, ada yang menyebutnya itu ilmu laduni. Itu ilmu yang diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Nah, jadi kalau kepada orang-orang beriman itu namanya ilham. Ya, kalau pemberitahuannya itu berkaitan dengan kejahatan itu namanya bisikan setan tadi itu. Ya, jadi ulama-ulama kita luar biasa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setelah para nabi itu ya wahyu itu sudah terputus. Sudah tidak ada wahyu lagi. Ya. Nah, tapi kalau ilham itu sampai sekarang masih. Ya, ilham itu masih sampai sekarang. Allah beritahukan kepada orang-orang yang dikehendakinya, terutama orang-orang yang mengamalkan ilmu agamanya tadi, ya, sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, ini contoh lagi, ini luar biasa. Umar itu pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ketika berkhutbah di atas mimbar itu dia teriak-teriak, "Jabal, Jabal," gitu ya. Jabal, Jabal. Orang lagi di atas mimbar khutbah Jumat kok teriak gunung, gunung, dia bilang. Padahal nggak ada kaitannya dengan khutbahnya. Ya. Ternyata dia itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tentaranya yang dikirim ke Irak itu, ya, dalam keadaan terdesak, yang mereka tidak menemukan tempat untuk berlindung. Ya, maka dari itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal jaraknya dari Madinah ke Makkah. Dia teriak gunung, gunung. Ya, dan tentaranya yang di Irak itu mendengar dan cerita ketika kembali ke Madinah, kami itu pada waktu itu terdesak oleh musuh dan kami kepingan untuk mencari tempat untuk bertahan, berlindung. Ya, kemudian kami mendengar suara Umar teriak gunung, gunung. Baru saat itu kami menyadari bahwa di belakang kami ada gunung yang bisa kami gunakan untuk bertahan. Ya, itu luar biasa. Ya, orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tadi, ya, makna al-ilham, diberikan oleh Allah pemahaman, pengertian, pengetahuan, ya, secara tiba-tiba, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51, ya, bagaimana cara Allah itu, ya, menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata atau berfirman kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Ya, jadi kalau ada orang yang diajak bicara oleh Allah, maka itu melalui wahyu. Ya. Atau dari belakang tabir.
Jadi ayat ini menjelaskan Allah itu ya memberitahukan atau menyampaikan wahyu kepada para rasulnya itu dengan bicara langsung, ya. Atau Allah memberitahukannya di belakang tabir, mawarai hijabin, aw yursilu rasulan, atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya, yaitu dengan seizin Allah, apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, ini cara penyampaian wahyu kepada para rasul. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan ada 3 cara Allah itu menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Yang pertama diajak bicara langsung, ngomong langsung Allah kepada rasulnya, atau min wara'i hijabin, di balik hijab, ya, tirai atau ya sesuatu yang menutupi, ya, tidak nampak, sehingga tidak nampak. Karena Nabi itu tidak ada yang melihat Allah, dapat wahyu dari Allah, dapat perintah dari Allah, tapi mereka tidak bisa melihat Allah. Ya, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu ya dapat wahyu langsung, bahkan diajak bicara langsung oleh Allah, tapi nggak bisa melihat Allah. Ya. Au yursilu rasulan tadi, atau dengan mengutus malaikat, yaitu malaikat Jibril, ya, sang pembawa wahyu. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, ya, cara secara langsung, yaitu Allah menanamkan pemahaman ke dalam hati Nabi tanpa perantara. Nah, contohnya apa? Hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi. Ya, Nabi sering ya mengatakan qala Allah Ta'ala, itu dalam hadis. Jadi kalau Nabi bersabda dalam hadis dengan menyebutkan qala Allah Ta'ala, nah itu berarti wahyunya itu disampaikan langsung dari Allah tanpa melalui perantara. Nah, itulah nanti yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis Al-Qudsi. Kalau Al-Quran itu disampaikan, ya, wahyunya itu disampaikan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Tapi kalau hadis Al-Qudsi itu langsung tanpa perantara, ya, dari Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ya meredaksikan dengan bahasanya. Ya, ini bedanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menanamkan pemahaman ke dalam hati Nabi tanpa perantara. Ya, ini wahyu langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuknya, ya, di antara bentuknya wahyu secara langsung ini adalah melalui mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Jadi Allah memberitahukan kepada nabinya secara langsung tanpa perantara melalui mimpi. Ya, contohnya ya Nabi siapa Pak? Yang Nabi Ibrahim. Ya, itu kan dia dapat wahyu dari Allah. Ya, melalui mimpi. Jadi mimpi para nabi itu adalah wahyu, disebut ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Ya, karena mimpinya Nabi itu bukan mimpi kita. Kalau mimpi kita ya bisa dipengaruhi oleh setan. Ya, apalagi kalau tidurnya nggak doa gitu ya. Ya. Tapi kalau Nabi itu kan dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah. Jadi kalau dia dapat mimpi itu, ya, mimpinya termasuk wahyu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Aisyah meriwayatkan, ya, bahwa dia berkata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah,
Yang pertama kali dimulai dari wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mimpi yang benar dalam tidur. Ya, fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Beliau tidaklah melihat suatu mimpi kecuali datang seperti terangnya cahaya subuh. Terangnya cahaya subuh itu maksudnya adalah wahyu itu diterima oleh Nabi dengan jelas, bukan dengan remang-remang gitu. Maksudnya jelas, nyata, ya. Jadi wahyu ada yang disampaikan melalui mimpi. Ini wahyu langsung, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contohnya yang mimpi wahyu melalui mimpi tadi adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk menyembelih anaknya. Itu kan, ya, itu wahyunya, perintahnya melalui mimpi. Sebagaimana disebutkan dalam, ya, surat As-Saffat ayat 102, ya, dalam 102 itu disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, jadi ceritakan, dan ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya, ini contoh mimpi. Yang kedua, contoh, ya, wahyu dalam bentuk mimpi adalah kisah Nabi Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf. Apa Pak mimpinya Nabi Yusuf? Dia dikasih tahu oleh Allah mimpi, inni ara, ya, fil manami, apa namanya itu? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf itu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Ya, maka diartikan apa itu? Ya, bapaknya pesan, kamu jangan kasih tahu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Ya, ini Nabi Yusuf diangkat menjadi orang yang mulia. Ya, ya, akhirnya kan ya begitu kisahnya. Dia dijadikan sebagai apa itu Pak, dia di Mesir, ya, seorang menteri apa itu Pak, kalau sekarang namanya menteri keuangan, ya, dan pangan, keuangan dan pangan. Itu bagaimana kalau krisis sekarang itu kan paling setahun 2 tahun gitu. Bagaimana dikasih tahu oleh Allah, ya, dia, ya, untuk menangani krisis selama 7 tahun. Nah, itu kalau dibandingkan dengan ilmu menangani krisis, manajemen krisis zaman sekarang, canggihnya luar biasa itu. Ya, itu yang ngasih tahu siapa? Dia kan nggak pernah sekolah tentang manajemen krisis, itu nggak pernah kuliah itu. Ya, tapi dia langsung, ya, menangani urusan negara itu, dan tidak hanya menangani pangan satu negara Mesir saja, tapi negara-negara sekitarnya juga menjadi pusat pangan, ya, pada waktu itu. Ya, mengelola bukan hanya untuk setahun 2 tahun, itu 7 tahun, ya, 7 tahun masa krisis. Nah, ini termasuk manajemen krisis. Orang itu harusnya, ini kaitannya nanti dengan ketahanan pangan. Krisis itu tidak bisa dihadapi ketika terjadi. Jadi krisis itu tidak bisa dihadapi ketika terjadi. Kebanyakan orang menangani krisis kalau sudah terjadi, itu sudah terlambat. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Yusuf itu menangani krisis itu 7 tahun sebelum krisis itu dia sudah
persiapan menghadapi krisis 7 tahun itu 7 tahun menghadapinya. Ya, sehingga walaupun negara yang lain itu pada goncang, ya, dia santai aja. Ya, selama 7 tahun menghadapi krisis itu dia tenang-tenang saja, nggak terpengaruh itu. Ya, tetap stabil. Ya, ketahanan pangannya itu. Ya, bahkan dia mencukupi negara-negara yang lain. Ini luar biasa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umrah Hudaybiyah. Ya, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fat ya ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, ya, yaitu bahwa sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Ya, disebutkan di sini tentang kebenaran mimpinya, mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tadi dalam bentuk mimpi. Ini pemberitahuan ya dari Allah kepada nabinya secara langsung dalam bentuk mimpi. Yang kedua, pemberitahuan dari Allah kepada nabinya melalui ilham. Kalau mimpi itu tidur, ya, mendapatkan pemberitahuan dari Allah itu ketika dia tidur, artinya kalau bagi manusia biasa itu dalam keadaan tidak sadar sebenarnya orang tidur itu. Tapi kalau Nabi, tidurnya Nabi itu tidak seperti manusia biasa. Ya, Nabi itu matanya terpejam tapi hatinya itu tidak. Matanya terpejam tapi hatinya itu melek. Itu Nabi. Ya, beda kalau kita. Ya, matanya terpejam ya hatinya juga ya tidur. Ya, kalau Nabi itu enggak, matanya terpejam tapi hatinya itu sadar. Itu Nabi. Ya, maka tadi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya aja, mimpinya itu wahyu. Nah, kadang enggak ulama yang bisa begitu, Pak. Imam Syafi'i itu tidurnya itu murojaah Al-Qur'an. Imam Syafi'i. Jadi tidurnya itu murojaah Al-Quran. Ini kalau orang alim kan begitu, Pak. Sampai tidurnya aja murojaah Al-Quran. Sehingga begitu bangun tidur itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Itu Imam Syafi'i. Ya, kalau kita kan enggak. Ya, tidurnya bermasalah, bangunnya malah nambah masalah gitu ya. Imam Syafi'i seorang ulama. Jadi dengan tidur aja bisa menyelesaikan masalah, itu Imam Syafi'i. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pemberitahuan langsung kepada Nabi, jadi cara Allah tadi menyampaikan wahyu kepada para rasulnya ya secara langsung, yaitu melalui ilham. Karena ilham ini diterima dalam keadaan terjaga. Ya, diberitahukan oleh Allah langsung kepada Rasulnya itu dalam keadaan terjaga, yaitu Allah memasukkan makna langsung ke dalam hati Nabi, dipahamkan di dalam hati Nabi, tiba-tiba dia paham sesuatu, memahami sesuatu, mengerti sesuatu. Ketika sedang terjaga, dia melek tanpa suara. Ya, nah, ilham itu pemberitahuan tanpa suara. Jadi langsung pemahaman makna di dalam hati kita, tahu paham kita. Ya, tanpa suara, tanpa perantara. Ya, langsung. Jadi pemahaman itu langsung ke dalam hatinya. Dan tanpa bentuk. Bentuknya seperti apa ya? Pokoknya dia kasih tahu oleh Allah, tiba-tiba paham saja. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ruhal kudusi nafasa fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam jiwaku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mati, ya, sampai
ia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Ya, ini lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajaluha. Ya, karena ada malaikat itu kan tadi ya, di dalam diri kita itu ada namanya bisikan setan, ada bisikan malaikat. Ya, jadi yang membisikkan ke dalam hati kita bisa tiba-tiba paham, bisa tiba-tiba ngerti. Ya, itu ada yang memberitahukannya, itu ada setan, ada malaikat. Kalau kebaikan itu malaikat, tapi kalau kejahatan itu setan. Ini hati-hati. Ya. Tiba-tiba dikasih tahu, ya. Itu ilham kalau bagi manusia biasa. Ya, jadi bisikan setan pun itu namanya wahyu juga, secara umum tadi ya. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi di situ diberitahukan bahwa orang itu tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Nah, makna rezekinya sempurna itu bagaimana? Apakah rezekinya? Jadi makna rezekinya sempurna itu adalah rezeki itu kan sesuatu yang dia nikmati, bukan sesuatu yang dimiliki. Sesuatu yang dimiliki belum tentu itu menjadi rezekinya. Ada orang mati ya, tapi dia masih punya harta yang banyak, melimpah ruah hartanya. Ya, itu bukan rezekinya. Yang ditinggal itu bukan rezekinya, itu rezeki orang lain. Ya, maka disebutkan sudah sempurna rezekinya, sudah cukup yang dia rasakan. Ya, jadi walaupun orang itu punya banyak, itu bisa saja bukan miliknya. Nah, begitu juga banyak orang kaya itu ya punya harta banyak. Harta itu bukan miliknya sendiri, bisa saja itu harta orang-orang yang dibawa melalui dia. Ya, itu bukan rezekinya, itu rezeki orang lain, tapi melalui dia, ya anaknya, ya keluarganya, ya saudaranya, ya pegawainya dan seterusnya. Ya, jadi orang itu tidak akan pernah mati sampai rezekinya itu sempurna. Jadi orang kaya belum tentu ada jaminan hidup terus, orang miskin tidak tentu dia akan segera mati, tidak. Karena selama jatah rezekinya masih ada, ya hidup walaupun dia sakit. Maka orang sehat tidak jaminan orang itu hidup, orang mati tidak jaminan, orang sakit tidak jaminan dia mati. Selama rezekinya masih ada, susah, derita itu tidak jaminan bahwa tidak ada rezekinya, masih ada. Selama dia masih dikasih hidup oleh Allah, walaupun sesusah apapun, itu berarti jatah rezekinya masih ada. Sebanyak apapun dia punya, ya kalau jatah rezekinya sudah habis, ya dia pasti mati. Ya, itu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah miwara'i hijab, yaitu Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa perantara, tetapi Nabi tidak melihat, ya, tidak melihat Allah karena ada hijab, ada tabir, ya. Jadi ini adalah bentuk kekhususan yang hanya diberikan kepada nabi-nabi tertentu. Ya, jadi Allah berbicara di balik tabir. Ya, ya Nabi mendengar. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu diajak bicara langsung oleh Allah. Tapi Nabi Musa ini enggak melihat Allah. Dan bahkan pernah meminta agar ditampakkanlah, Allah itu menampakkan diri gitu ya. Tapi nggak akan kuat, ya nggak akan kuat, ya waktu itu minta dia ditunjukkan Allah, tapi ya akhirnya nggak kuat, ya pingsan, ya Nabi Musa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kisahnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara langsung kepada Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Allah tidak Nabi Musa tidak melihat Allah, tapi Nabi Musa mendengar suaranya. Bahkan jadi Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, dan beliau, ya apalagi selama beliau menerima
wahyu, yaitu kitab Taurat, itu kan selama berapa Pak? 40 hari, ya, 40 hari di Bukit Tur Sinai itu, ya, khusus dia diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu suaranya Allah itu dibandingkan dengan makhluk, ya, suara makhluk itu sangat jelek. Sebaik-baiknya suara makhluk itu sangat jelek, ya, itu indahnya, ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena keistimewaan inilah Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Musa itu disuluki kalimullah. Kalimullah itu adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi mendengar suaranya tapi tidak melihat Allah. Ya, meskipun Nabi Adam meminta, Nabi Musa minta untuk ditampakkan Allah, tapi dia tidak kuat. Ya, ada rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu ya dapat wahyu langsung dari Allah. Ya, diajak bicara. Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. Ya, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Itu ya langsung, tapi dibalik tabir. Nabi Adam tidak melihat langsung, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berbicara dengan Allah dari balik tabir. Kapan itu? Yaitu ketika menerima perintah sholat, ya, di Sidratul Muntaha beliau dapat perintah sholat, itu kan langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah, ya. Di situ min wara'i hijab, ya. Jadi Nabi tidak melihat Allah, tapi dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ketika ditanya, gitu ya, ditanya apakah, ya, dalam hadis Aisyah itu disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu melihat Allah ketika Mi'raj, maka itu adalah dusta. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, ya, Nabi bertanya apakah ketika dapat perintah sholat itu beliau melihat Allah. Beliau menjawab, bagaimana saya bisa melihatnya, dia itu adalah nur, ya, cahaya di atas cahaya yang nggak akan mampu untuk melihatnya, ya. Hari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga dalam penyampaian wahyu itu adalah melalui utusan, yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah menyampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril, perantara, ya. Hari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara Jibril menyampaikan wahyu ada caranya juga, ya, ada beberapa cara. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, ya, melalui suara seperti lonceng, mislu solsolatil jaros. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu terkadang dengan bunyi suara lonceng, seperti suara lonceng, ya. Dan ini termasuk penyampaian wahyu yang paling berat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penerimaan wahyu yang paling berat itu adalah, ya, ketika melalui suara seperti lonceng, ya. Baik, cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.